Pemirsa, dalam waktu sekitar 2 bulan, apakah Pramono Anung Rano Karno mampu mengungguli Ridwan Kamil Suswono? Langkah apa yang harus dilakukan masing-masing paslon untuk merebut suara warga Jakarta? Untuk membahasnya kita akan berbincang dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Mas Hanta, selamat sore. Selamat sore, Bung Leonard. Ya, Mas Hanta, ini survei terakhir yang dilakukan Anda dan teman-teman di Poltreking Indonesia masih bisa berubah. Itu yang saya selalu catat dari pernyataan Anda. Pertanyaannya adalah perubahan itu apakah memang secara hitung-hitungan masih mungkin untuk mengejar bagi pasangan yang kedua nih, urutan kedua, mengejar Ridwan Kamil Suswono dalam waktu kurang lebih 2 bulan ini masih mungkin atau tidak, Mas Hanta? Pertama, jaraknya 16%. 16% itu jarak yang tebal jika pilkadanya tinggal 1 minggu. Tetapi karena 2 bulan, maka jarak 16% itu sebenarnya tidak terlalu jauh. Apabila trennya misalnya ada perubahan. Kalau tren Ridwan Kamil elektabilitasnya naik, Pramono Anung juga naik, barangkali Ridwan Kamil yang akan unggul. Tapi kalau kemudian terkoreksi, Ridwan Kamil misalnya turun 8% saja, sementara Pramono Anung Rano naik 8%, itu akan potensi cross cukup kuat. Jadi data ini menunjukkan Ridwan Kamil belum aman, masih mungkin akan kompetitif. Itu satu. Dari peta elektoral elektabilitas per hari ini. Yang kedua, kita membacanya, Bung Leo, lihat dari sisi karakter Jakarta. Jakarta ini paling cepat pergerakannya hari per hari, paling dinamis. Kita jangan lupa pada Pilkada Jakarta 2017 yang lalu, Anies Baswedan di survei-survei itu selalu nomor 3 sampai bulan November. Coblosannya di Februari 2017. Pada bulan November, Anies itu masih nomor 3, November 2016. Tetapi mulai Desember dia merangsek naik menjadi nomor 2, melampaui, dan AHY pada saat itu turun, kemudian bisa runner up mepet dengan Pak Ahok di putaran kedua, masuk bersama Pak Ahok dan memenangkan pertarungan. Nah, poin ini saya menunjukkan dengan karakter Jakarta, dinamikanya cukup kencang, masih sangat mungkin berubah. Yang ketiga, ada data di mana tadi seperti Bung Leo sampaikan, undecided votersnya kita di survei ini masih cukup tinggi, angkanya 14,9%. Nah, yang juga harus diperhatikan adalah swing votersnya sekitar 42%, di mana pemilih masih mungkin merubah pilihannya. Dengan 4 faktor itu, maka saya kira jangan terlalu cepat untuk menyimpulkan siapa pemenang Pilkada Jakarta. Yang bisa diprediksi adalah ada 2 yang berpotensi akan unggul, yaitu Ridwan Kamil Suswono atau Pramono Rano Karno. Kalau data per hari ini potensi terbesar, berpeluangnya lebih besar sedikit adalah Ridwan Kamil yang unggul. Tapi Pram juga mempunyai potensi untuk mengimbangi lebih kompetitif datanya. Jadi dari 3 data itu saya ingin mengatakan bahwa ada peluang bagi Pram untuk mendekati perolehan suaranya mengimbangi Ridwan Kamil. Mas Hanta, ini menarik dalam kesimpulan ya yang dihasilkan dari survei yang Anda lakukan. Kesimpulan ke-9 ini dikatakan ada 72,6% publik puas, ini gabungan sangat puas dan cukup puas terhadap kinerja Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta periode 2017-2022. Ada 23,4% tidak puas. Dari 72,6% itu sebaran pilihannya adalah saat ini pada survei terakhir 45% Ridwan Kamil, Pramono Anung 32,8, 33 lah, dan Dharma Pongrekun 5,5%. Ini artinya memang Poltreking juga memotret dampak dari pendukung Anies kepada 3 pasangan calon ini atau seperti apa, Mas Hanta? Ya, betul. Itu salah satu instrumen kita untuk membaca, mendeteksi pergerakan pendukung Anies karena Pak Anies tidak jadi maju di Jakarta. Satu, tingkat kepuasan yang tadi barusan dibacakan, kecenderungannya lebih tinggi ke Ridwan Kamil, 45%, 32% ke Pram. Lebih cenderung ke Ridwan Kamil, tapi jaraknya juga tidak terlalu jauh kan, hanya 12-15%. Itu instrumen untuk mendeteksinya. Yang kedua adalah pilihan Anies Baswedan, pemilihan warga kepada Anies Baswedan di Jakarta di Pilpres yang lalu. Jaraknya masih agak dekat, di mana pemilih Anies Muhaimin di Jakarta itu juga cenderung ke Ridwan Kamil 45%, ke Pramono Anung 31%. Jadi ada kecenderungan juga lebih tinggi ke Ridwan Kamil.
Yang ketiga, juga bisa dibaca pergerakan pilihan warga Jakarta pada Pilkada 2017 yang lalu, itu sebarannya pemilih Anies Sandi itu lebih banyak ke Ridwan Kamil, yaitu 49%, sementara 32% memilih Pramono Anung. Dari tiga data ini, maka menunjukkan kecenderungan lebih banyak ke Ridwan Kamil, pendukung Anies Baswedan ketimbang ke Pramono Anung. Tapi ke Pramono Anung juga bukan angka yang rendah, di atas 30%. Nah, cuma karakter pemilih Anies Baswedan kan ada yang otonom, yang independen, tapi juga ada yang dependen, yang istilahnya sekarang itu anak abang, menunggu telunjuk Anies mengarah kemana atau kode-kode politik Anies kemana. Tapi ada juga mungkin yang sudah cair gitu. Nah, ini yang kita deteksi memang pergerakan kemana arah Anies menjadi penting. Karena itu strategi belakangan, misalnya Mas Pram mengatakan kita juga menyamakan ada keberlanjutan dengan program Anies, itu juga dalam rangka untuk mengasosiasikan brand connection, bahwa mereka ingin menunjukkan ada irisan dengan Anies, dan itu dalam rangka untuk menyasar pemilih Anies Baswedan. Itu juga harus hati-hati, di mana tingkat kepuasan Anies kan lumayan 72%, di mana Anies tidak maju. Kalau Anies lagi maju mungkin lebih tinggi lagi. Nah, itu yang kerap saya katakan ketika membawa Jakarta Baru yang disampaikan oleh Ridwan Kamil, harus hati-hati kalau itu dipersepsikan diametral dengan Anies, bukan keberlanjutan, sementara Pramono Anung membawa isu keberlanjutan Anies Baswedan. Nah, itu agak merugikan Ridwan Kamil, kecuali Jakarta Baru yang dimaksud itu adalah baru dalam statusnya Jakarta dari DKI menjadi daerah khusus Jakarta atau DKJ. Itu baik, jadi Mas tren Hanta, perilaku pemilih Anies. Yang menarik juga adalah kesimpulan ke-6 nih terkait dengan usia usia pemilih ya. Dikatakan dari survei ini bahwa mungkin kalau saya generalisasikan sebagai pemilih muda pemilih generasi Z, milenial muda, milenial matang, dan Gen X cenderung kepada Ridwan Kamil, sementara pemilih baby boomer dan silent generation mungkin cenderung kepada Pramono Anung. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat pemilih muda saat ini pada saat Anda survei itu cenderung kepada Ridwan Kamil? Apakah memang sosoknya lebih dikenal karena aktif sekali di media sosial misalnya? Atau seperti apa Mas Hanta? Bisa terpotret ya? Separuh jawaban sudah disampaikan Bung Leonard tadi. Jadi kalau kita lihat dari komposisi peta segmentasi usia, itu semakin muda ke bawah itu cenderung ke Ridwan Kamil, semakin matang usia itu ke Pram Rano. Ada dua faktor, satu dari sisi popularitas karena kita tahu popularitas Ridwan Kamil kan sejak awal lebih awal daripada Pramono Anung di putaran dinamika politik di Jakarta. Sementara Pram kan terbilang terlambat, itu faktor popularitas. Faktor yang kedua, Ridwan Kamil yang tadi sudah disampaikan, dia cukup akrab, bahasanya ramah, sangat aktif di media sosial, kemudian pendekatan ke pemilih psikologis itu kepiawaian, keunggulan dari Ridwan Kamil yang mungkin itu yang akan dikapitalisasi isu-isu. Dan di Jawa Barat juga sejak di Bandung Ridwan Kamil kerap menggunakan strategi menyasar pemilih muda, itu juga menjadi faktor. Nah, memang Ridwan Kamil menjadi andalan. Di data kami di luar itu saya ingin menambahkan, di survei poltreking tingkat elektabilitas Ridwan Kamil itu wakilnya tidak terlalu kontributif. Di mana ketika dia sendiri itu 48,9%, sementara ketika berpasangan menjadi 47,5%. Nah, kebalikan dengan Pram, ketika tunggal belum berpasangan dengan Rano Karno, elektabilitasnya hanya 22%. Nah, ketika berpasangan dengan Rano Karno menjadi 31,5%. Kontribusi cawagupnya bagi Pram itu tinggi Rano Karno. Maksud saya dari pertanyaan tadi, sebenarnya Rano itu bisa menyasar pemilih muda untuk mengimbangi Ridwan Kamil. Nah, yang menarik memang elektabilitas cawagup paling tinggi Rano, baru Suswono. Rano Karno 37, Suswono di bawahnya, tapi kebalikan dari Cagup. Jadi itu yang mungkin peta kekuatan figur di Jakarta ini relatif berpotensi kompetitif, tapi data per hari ini Ridwan Kamil cenderung lebih kuat. Baik, kita tunggu sama-sama bagaimana dinamika politik di Jakarta untuk beberapa waktu ke depan. Terima kasih Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuda, sudah mencerahkan kami. Selamat sore, Mas Hanta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.